Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Cun, kalau bisa, kalau memang malam ini kau jujur, ya jujurlah. Jangan prank-prank lagi kayak dulu. Itu loh. Ya jujur. Aku masih ingat Ya, kamu dulu, dengerin dulu ya. Kamu bersyahadat, kamu sekolah, pulang sekolah, kamu nengok sama ibumu, ya. Terus kamu menganiaya kakakmu yang membaca Al-Quran dan seterusnya. Ternyatanya apa ya, semacam settingan saja gitu. Ternyata ini nggak ada semuanya gitu. Biarlah mereka kufur. Inna a'tadna lizzalimina nara. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim. Ahata bihim suradiquha. Yang gejolaknya, apinya itu mengepung mereka. Wa iyastaghithu yugathu bima'in kal muhli yaswil wujuh. Jika mereka meminta pertolongan, mereka haus, mereka ingin minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah mereka. Ya, bi'sas syara wa sa'at murtafaqa. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Itu bagi mereka yang kufur. Jadi kebenaran itu sudah ada dari Allah, dari nabi-nabi sebelumnya. Kebenaran itu seperti apa? Tapi setiap kebenaran itu datang, ada saja penentangnya. Ada saja penentangnya. Ada saja yang membelokkan ajaran itu. Alhamdulillah, baginda Rasul Muhammad SAW seorang diri, dia sendiri menerima wahyu itu, lalu kemudian menjabarkan hukum-hukum Allah itu. Ya, seorang diri menerima wahyu. Makanya Al-Quran itu yang menerima cuma seorang. Tapi seorang yang hidup di zaman jahiliyah, tidak punya pendidikan, tidak pernah sekolah, apalagi belajar tentang Taurat, apalagi belajar tentang Injil. Tapi kemudian uraian daripada ilmu yang disampaikan itu mencakup segala aspek kehidupan manusia. Dulu, masa itu, dan masa yang akan datang. Inilah bukti bahwa beliau itu adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka kita wajib kemudian menerima ayat ini. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah ada. Yang mau beriman, silakan beriman. Yang mau kafir, kufur, silakan kafir. Tapi orang yang zalim itu sudah disiapkan oleh Allah api neraka. Siapa yang zalim itu? Yang sudah tahu Yesus itu utusan, yang sudah tahu Tuhan itu satu, yang sudah tahu kebenaran Al-Quran itu mutlak absolut, tapi tetap saja memperbodoh diri, lebih cinta kepada doktrin dan dogma yang mengenakkan jasmani. Itu orang-orang zalim. Nah, sahabat saya ini, adik saya ini, Acung, kiranya Allah melembutkan hati adik saya ini sehingga mau menerima Islam. Karena Yesus itu Islam, dia Muslim. Seluruh nabi itu Muslim. Dan keberadaan kita, saya sebagai apologet, itu bukan karena saya benci kepada teman-teman Kristen, enggak. Karena saya sayang sama kalian. Makanya saya terjun mengingatkan bahwa yang kalian sembah itu adalah seorang Muslim yang taat. Orang yang tidak pernah ingkar terhadap perintah Tuhan. Orang yang taat kepada firman yang diterima dari Tuhan. Maka kami di sini, saya Ahi Sugi, dosen debat, Akhi Sidik, Dinda Julius, itu habiskan waktu kayak saya nih, baru tiba dari gunung, belum masuk rumah, udah dipanggil ada yang ingin bersyahadat. Itu karena kami cinta, kami sayang sama kalian. Kami tidak ingin kalian itu ke neraka. Kami tidak ingin isi perut kalian itu mendidih nantinya di sana. Karena kami cinta, yuk mari kita belajar Islam sama-sama.
kita belajar berdebat, kita belajar berapologet. Kalau kami salah, tunjukkan kesalahan itu. Kalau kami menyesatkan, tunjukkan kesesatan itu. Kalau Islam itu salah, tunjukkan kesalahan itu. Dan izinkan kami untuk menguraikan Islam yang kau katakan salah itu seperti ini adanya. Sekira begitu adik saya, Acung, kiranya ini adalah suatu hadiah yang paling besar dalam hidup kamu itu, kembali kepada fitrah menjadi seorang muslim. Karena kamu lahir itu dalam keadaan muslim, kamu gak bawa dosa, kamu itu manusia suci. Begitu hidup kemudian dewasa, masuk suatu keyakinan yang mungkin dari keturunan atau orang tua, alhamdulillah sekarang Allah memanggilmu kembali menjadi fitrah, menjadi manusia yang suci kembali seperti bayi. Ya, karena itulah kemudian hidayah itu memang hanya untuk orang-orang yang lembut hatinya. Baik, mungkin kita masuk prosesi syahadat. Adik saya ikuti saya dalam bahasa Arab, nanti kita terjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. lagi pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad Nabi dan Rasul Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Jadi Adinda Acung, sekarang antum menjadi seorang muslim, Masya Allah, disaksikan oleh para malaikat dan juga teman-teman kita di sini yang ada di YouTube. Saya juga live kan di YouTube ya. Ya kelihatan lah orang-orang yang benar-benar serius untuk menjemput hidayah itu kelihatan dari aura wajahnya, keseriusannya gitu ya. Ya sebagai seorang muslim, tentu adik saya ini punya kewajiban-kewajiban dan bersiaplah kemudian untuk menjemput ujian-ujian dari Allah. Pasti diuji oleh Allah, entah itu tentang ekonomi, kasih sayang dari orang tua, apapun pasti akan diuji oleh Allah. Jadi siapkan diri Anda. Kalau Anda tidak diuji, itu justru kemudian cerminan bahwa apa yang diuraikan di Al-Quran itu keliru. Tapi fakta di lapangan, setiap ada orang yang bersyahadat, ada saja ujiannya. Kalau bukan dari sisi ekonomi, dari sisi keluarga, dari sisi sosial dan seterusnya. Ya mungkin begitu sebagai pengantar dari saya. Alhamdulillah, Akhi Sugi atau sahabat yang lain mungkin bisa mendoakan adik kita ini, kiranya beliau bisa istiqomah. Silakan Akhi. Baik, Akhi Sugi silakan. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi rasulillah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan, ya Allah. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah, hari ini telah datang kepadamu kembali, ya Allah.
hamba-Mu yang selama ini kufur terhadap-Mu ya Allah, yang selama ini menyekutukan Engkau dengan Nabi-Mu ya Allah. Hari ini Engkau telah memberi hidayah kepadanya ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah hidayah padanya ya Allah. Jangan kembalikan saudaraku ini pada kekafiran ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Kuatkan di dalam setiap langkahnya ya Allah. Karena Engkau berfirman, jangan ngaku Engkau beriman sebelum aku uji. Dan pasti Engkau akan menguji terhadap hamba-hamba-Mu yang mencintai Engkau ya Allah. Maka kuatkanlah dalam menghadapi ujian ya Allah. Kuatkan saudaraku ya Allah. Jangan jadikan kufur karena tidak sanggup menghadapi ujian ya Allah. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berilah hidayah kepada saudara-saudara kami yang saat ini masih menentang Engkau ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Yang selama ini masih meragukan Engkau ya Allah, meragukan Nabi-Mu ya Allah, bahkan yang menghujat Nabi-Mu ya Allah, berilah hidayah kepada mereka ya Allah. Hanya Engkaulah penyelamat satu-satunya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Amin alamin. ya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Zuki. Baik, ada yang mau disampaikan oleh Bang Acung setelah menjadi seorang muslim ini? Silakan Bang Acung. Iya, terima kasih ya kepada semuanya, Bang Suma dan yang lainnya telah membimbing saya ke jalan yang benar, atas ke jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Sampai semoga saya istiqomah tentang kebenaran. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kuatkan doa saya, kuatkan iman saya ya Allah. Semoga aku untuk ikut ke jalan-Mu seterusnya sampai akhir hayatku ya Allah. Amin ya Allah ya Rabb, merinding saya mendengarnya ya Allah. Dan Ya Allah. kepadamu lah aku bersembah dan kepadamu lah Engkau aku menyembah dan tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, hanya Engkau lah jalan Insyaallah. satu-satunya. Allah. Tolong bimbinglah aku ini ke jalan-Mu ya Allah, karena Engkau lah hanya bisa membolak-balik hati seseorang ya Allah. Dan Allah. bimbinglah saudaraku yang kekufuran terhadap-Mu ya Allah. Dan yang belum percaya kepada Engkau dan Allah yang satu, tolong mereka tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih Bang Acung. Untuk kedepannya Bang Acung harus seperti apa? Mungkin kita harus mendengarkan dari Gurunda Juma. Silakan Gurunda. Iya, baik. Jadi setelah ini adik saya Acung ini orang tua agamanya apa untuk sekarang ini? Ibu dan kakak Islam. Bapak Ibu sudah Islam. meninggal. Bapak saya orang Protestan tapi sudah meninggal. Ya, begitu, Bang. Berarti tadinya Acung ikut sama bapak ya? Iya, ikut sama Bapak. Ya, Masya Oke, Allah. tentu saja mamanya pasti dengan sangat senang gitu ya menerima anaknya kembali ke Islam. Oke, ada kores nggak di bawah? Kalau ada kores tolong naik. Oke, nanti gantian saya ya. Assalamualaikum Gurunda, Ustaz Tugi, Bang Acung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dinda belum bisa 9 akun ya? Belum ya? Bukan belum bisa kan harus diatur ya. Aku nggak ngerti. Oh iya iya. Ada yang Oh, nanti linknya ada di saya Bang Jul, nanti saya kirim. Oke. di PT saya emang ya ada yang hapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Waalaikumsalam aku kenyang banget. Masya Allah. Ini selamat datang di dalam kebenaran Acung Gaming. Kau membuat hari ini, malam ini sempurna. Karena tadi aku habis nabok-nabokin calontong. Pertanyaannya gini Ikhwan, kalau tritung-tritung penghujat ngomong menyembah batu, mencium batu itu datangnya dari pagan Quraisy, minta datanya. Mereka nanti klepek-klepek kayak lintah.
Kena Itu Ini yang terjadi. gini Emang Bang nggak Kores. ada. Alhamdulillah. Ini sahabat dekatnya Lanjut. Bang Billy ini. Lah ini apa Billy nggak nangis ini lihat sahabatnya ini masuk Islam nih. Billy Lin. mana? Billy Lin. Lilin. Ambil. Billy Lintang. Sahabatnya ini. Kok bisa Aku sahabat? Ya, aku sahabat karib yang dekat sama dia, Bang. Yang selalu curhat sama dia. Iya, serius, Bang. Hah? Curhat sebelum Berarti- ini udah ditanya bahwa mau masuk Islam? Belum. Udah. Dia bertahan pasti, dia upayakan jangan gitu ya. Iya, bertahan ya. Janganlah, kata dia bilang, mohon maaf, Bang Billy ya, aku menyebut engkau. Janganlah ikut mereka, itu hanya penonggeng-penonggeng dusta, kata. Ya, Gimana? Enggak. Penonggeng Pendusta. dusta. Penonggeng Penungging. dusta. Pendongeng dusta. Oh, pendongeng. Pendongeng dusta. Iya. Tapi ya terserah kamu lah, aku bilang Bang Billy. Aku tidak mau ikut yang agama yang mohon maaf yang tidak jelas seperti kita ini. Aku mau cari tentang kebenaran. Kita di sini mau Allah cari Akbar. tentang kebenaran yang hakiki, bukan yang main-main. Masya Allah. Ya, kita Tapi- doakan semoga Bililin juga mendapatkan hidayah ya. Karena Amin. Bililin Kenapa ini- bisa temenan sama Billy Lin satu kampung atau Sama-sama satu Manado. main game? Ya enggak Bang. Pertama, ya memang sebenarnya satu kampung kan. Aku pas tinggal di Manado sama dia. Tapi aku udah pindah ke Bali seperti itu. Dia Oh di pas Denpasar di juga. Manadonya temenan, sekarang di Bali. Iya, dia Oh, di Denpasar Masya juga. Allah. Itulah gua naik Nah itu. ini Bang Kores diurus ini. Termasuk sunatnya apa diurus. Enggak kan Masya ibunya Allah. muslim. Siap. Ibunya seorang muslim. Jadi kalau menurut saya kan tinggal nyamperin ibunya aja, tinggal balik Ibu ke di mana ibunya. memangnya? Kan bukan di Bali. Ibu di Jakarta. Iya, Oh. ibunya di Jakarta. Iya. KTP sekarang di mana KTP? Aki Acun ini. Udah mana? Belum? KTP di Bali. Oh KTP udah Bali ya? Udah nikah? Belum nikah, Bang. Oh oke. Oke. Ini jangan-jangan masuk Islam gara-gara mau nikah nih. Enggak. Oh Masya Allah. Makanya tadi kutanya, ini mau disyahadatkan bukan karena mau dinikahi kan? Bang Acung nanti ke depannya kalau belajar di TikTok ya, mending masuknya ke Komal Mbak Embun aja ya yang tadi ya, biar aman kita belajarnya ya. Oke. Iya. Sama Billy teman apa? Teman nongkrong sama Billy dulunya atau teman sekolah? Sahabat. Teman sahabat, Bang. Teman sahabat gitu-gitu aja. Ya. Teman main berarti ya? Ya, teman main. Ya, aku doakan semoga Bang Billy kasihan juga sama Bang Billy. Ya Allah, ya Rob. Kenapa kasihan? Ketika masuk Islam langsung ada kerisauan terhadap saudaranya. Itulah Bang yang kita rasakan Bang. Melihat orang-orang Kristen tuh kita risau. Karena kita tahu mereka diancam dengan api neraka gitu loh. Jadi kita itu tidak pernah ada rasa benci kepada mereka. Nah, Anda bisa membuktikan sendiri. Sekarang setelah Anda Muslim, sudah ada kerisauan. Padahal baru 5 menit yang lalu loh. Sudah ada kerisauan seperti itu. Apalagi kita yang Muslim dari kecil, Bang. Yang sudah betul-betul paham Islam. Coba. Masya Allah. Ini udah ada kerisauan terhadap dirinya, Ya, terhadap buat orang-orang. ini, Ahisugi, buat Mbak Setitik Embun juga saya ucapkan terima kasih banyak karena telah udah menguatkan Bang Acung Masya ini Allah. untuk belajar Islam ya. Ini ada campur tangannya Mbak Setitik Embun juga ya. Masya Allah, subhanallah. Perjuangan beliau ini tadi saya tengok ini sangat bersemangat banget gitu ya untuk memualafkan Bang Acung ini. Terima kasih Mbak Setitik Embun. Kenapa nggak mau nyembah manusia Yesus lagi? Aku ketinggalan. Bukannya enak di Kristen ya? Ya itu tadi. Udah saya bilang. Saya terengus antara Alkitab saya, Bang Slamet ya. Soal apa tuh? Soal tentang Yesus, tentang ketuhanan dia. Oh tentang ketuhanannya. Oh. Masya Allah. Alhamdulillah.
ini dia pindah keyakinan, sedangkan Biasa. Slamet aja lagi mempertimbangkan mau jadi Oten Slamet. Parah lu. Parah Mana lu. dia cerita? Parah. Pantat berdarah, parah. Masya Allah. Mungkin ada nasihat Bimbang dari sama Bang- ketuhanannya Yesus gitu ya, Gurunda Statsugi? Iya Apa, sih Bang? katanya. Iya bang. Iya. Oh. Tentang ketuhanan itu bang, bahwa karena dia adalah utusan seperti itu, karena bukan Tuhan. Saya mengakui itu. Sebenarnya waktu Bang nama asli siapa sih Bang? Nama asli saya Acun bang. Oh ya Bang Acun ya. Ketika Bang Acun Ya. mendengarkan perdebatan lalu saudara-saudara Muslim itu menunjukkan ayat ini loh bukti Yesus utusan gitu ya. Ini kita bicara waktu Anda masih Kristen. Itu apa yang Anda rasakan Bang? Membenarkan atau Muslim sok pinter atau gimana itu? Cara menanggapi Anda? Saya di situ tersadarkan, ibaratnya tersadarkan, ya tersadarkan oleh bahwa Yesus itu bukan Tuhan seperti itu ya. Ya, bahwa dia adalah satu utusan, bukan dia yang disembah, yang mengutus Yesus lah harus disembah. Seperti Masya itu, Bang. Masya Allah. Apalagi Ya. kalau melihat ini ya, Yohanes 4 ayat 22 ya. Yesus berkata, Ya. kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami Ya. menyembah apa yang kami kenal. Tentu sebagai Ya. orang yang berakal sehat akan berpikir, loh, Yesus kok menyembah? Iya. Katanya Tuhan, Saat- tapi kok dia menyembah Tuhan gitu kan? begitu juga saat dia di atas tiang kayu salib, dia berdoa. Dia seharusnya kalau dia Tuhan, dia bisa tidak berdoa seperti itu ya. Dia di atas kayu salib, dia berdoa kepada Allah Bapa. Begitu berarti dia sendiri itu masih minta pertolongan kepada Bapa. Betul, Seperti itu. Allahu Akbar. Oke, Langsung. Ini ada yang aku mau nanya bikin nih, Bang Acun Acun. lebih nangis lagi. Tunggu. Cun, buka video Tunggu. Cun. Tunggu, Buka video aku Cun. mau nanya nih. Open cam. Jun, ini ada yang bilang 6 jam yang lalu lu baru posting VT, ya videonya masih Yesus. Ini gimana sih 6 jam yang lalu lu? Enggak, itu yang tadi sebelum saya masuk Komal di malam ini. Oh. Jadi Sebelum tadi masuk Komal. sebelum masuk Komal Setiti Embun, Mbak Setiti Embun, lu masih condong ke Kristen gitu. Iya, ya masih. Oh. Jadi kok tiba-tiba gitu? Iya, Bang. Ini Karena sebenarnya sudah lama saya memendamnya itu sudah lama gitu kan. Saya terenggus di Alkitab seperti itu. Jadi begitulah. Jadi sekarang gitu kan, kalau saya tahu seperti itu, saya sungguh-sungguh bukan dari orang lain, tapi dengan dari hati dan pikiran itu sendiri, Bang, mencari kebenaran itu. Oke, dari Acung sendiri nih, suka makan babi? Ya, sebelumnya pernah, Bang. Enggak, suka atau tidak? Aku nggak nanya pernah. Kalau pernah ya pasti pernah lah. Ya, suka. Jadi nggak bisa makan lagi loh. Nggak Ya. dicicipi dulu tadi sebelum syahadat gitu. Soalnya udah syahadat nggak boleh cicip lagi loh. Iya, enggak lagi, Bang, enggak. Ya, Kak. Oke. Acun, Oke. gua mau bikin lu nangis lagi, Acun. Gue bikin nangisnya begini. Tidakkah kau merasa berdosa sudah mengganggu kakakmu ketika sholat, Acun? Iya, Bang. Apa pernah mengganggu kakaknya? Ya, berdosa, Bang. Ya udah, telepon kakak sama ibunya dong, kasih tahu ini udah memeluk apa yang kalian imani. Aku mohon maaf. Iya. Kang Satria, aku turunin bentar ya. Ada Bang Handi ya. Aku naikkan dulu. Dia mau naik. Emang pernah mengganggu Ya, Pak Billy kakaknya mau naik sholat, ya? Bang Acun? Ya. Bang Acun? Pernah, Bang. Masya Allah. Ya, jadi Terus lu disitulah. di kosan itu sama siapa? Di situ lu ada siapa aja di sana? Sama teman-teman ramai. Ya, tapi sekarang Nah, itu cuma teman-temannya sendirian tuh doang. Muslim atau Kristen? Ya, Muslim di sini.
Oh, Muslim semua. Alhamdulillah kalau Iya. benar. Apa bang? Ya alhamdulillah kalau benar Muslim semua di sana. Iya, Muslim semua bang. Izin, ntar izin. Iya, iya, ya, Bang Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Acun dulu ya. Cun kalau bisa, kalau memang malam ini kau jujur, ya jujurlah. Jangan prank-prank lagi kayak dulu. Itu loh. Ya, jujur. Aku masih ingat Ya, Bang. kamu dulu, dengerin dulu ya. Kamu bersyahadat, kamu sekolah, pulang sekolah, kamu nengok sama ibumu, ya. Terus kamu menganiaya kakakmu yang membaca Al-Quran dan seterusnya. Ternyata hanya apa ya, semacam settingan saja gitu. Ternyata ini nggak ada semuanya gitu. Itu hari Enggak, kan, Bang. itu hari kan aku Iya. syahadatkan kamu. Terus kemudian kamu bermanuver lagi kemana, nongol lagi gitu dengan hal yang sama. Sudahilah kayak gitu. Videonya Bang. masih ada kok di channel saya tuh ya. Tapi kali ini bang saya benar sungguh-sungguh bang. Eh, Bang Zuma, Bang Sugi, Bang Hendy ya, Bang Selamet dan host ya semuanya yang telah melihat di sini, saya dengan sungguh-sungguh. Saya tidak akan bermain dengan logika lagi. Tidak akan bermain dengan hati lagi ya. Saya sungguh-sungguh. Ya kemarin Di kan sini- udah berjanji akan berjamaah sama saudara-saudara Muslim. Saya mau belajar lagi. Abis itu kamu nongkrong terus di room-room Kristen Iya bang. gitu. Iya iya ya. Itu yang ini ya kan. Oke. Ya, Jangan itu untuk sih. main-main agama ini. Betul Iya Pak. iya betul. Betul. Iya Pak Sugi. Oke. Iya, karena kalau kita mempermainkan agama gini ya, terlepas contoh nih, terlepas kalau lu kembali lagi misalnya ke Kristen gitu kan, apakah ya di Kristen perilaku seperti itu diterima? Ya enggak juga gitu ya. Saya rasa nggak ada Enggak. agama satupun yang menerima ada orangnya itu mempermainkan agama lain gitu. Iya iya. Oke Bang Andi. Oke. Oke Mungkin dari Andi. Bang Andi ada lagi mau ditambahin Bang untuk nasihat? Ya kita semua sih di sini positive thinking ya. Tapi kan udah pernah terjadi. Itu malam sama saya habiskan waktu berlama-lama lah. Cuma masih ingat kan? Iya, Pokoknya masih. ya. Di Besok CCC pagi- ya? Enggak di sini Pak De, di Komal. di Komal. Oh iya, iya, ingat. Saya bilang gini, besok pagi kalau kamu pergi sekolah, pulang sekolah jangan pulang lagi ke rumah ya. Kamu langsung ke Iya. orang tuamu, ketemu kakakmu dan seterusnya. Terus malamnya kita ketemu lagi, kamu cerita, alhamdulillah saya udah ketok-ketok, saya minta maaf dan seterusnya. Ya ternyata cuma rekaan belaka gitu loh. Nah habis itu kamu Iya, menghilang. Sudah Iya, terlanjur iya. lagi saya live-kan di YouTube, gitu loh. Ya tapi nggak apa-apa sih, bukan ya artinya apa Ya, yang nggak ada ya, niat ini- untuk membohongi ya, netizen ya. toh, gitu loh. Iya, ini nggak apa-apa dong kalau mau dilihatin ke YouTube ya nggak masalah. Yang penting nggak terulang kedua kali gitu kan. Ya syukur Yang- deh kalau nggak terulang lagi ya. Enggak sebenarnya Ya. Cun, gini Cun, kita tuh kan tergabung dalam Muslim ini. Ini lo jatuhnya ketiga kali karena yang di Umi Dini juga pernah katanya. Iya pernah. Duluan Umi Dini baru Bang Andi. Iya, Umi Dini baru. Iya ada yang baru- bilang di bawah. Lu ketawa lu, Berarti Ras. 3 kali dong. Hobi banget syahadat 3 kali. Enggak. Itu di dalam surah At-Taubah itu ayat 65-66. Jika kita mempermainkan agama, itu sangat jelas ayatnya, jangan kamu minta maaf karena kamu sudah kafir setelah beriman. Coba dibaca At-Taubah 65-66 itu. Hati-hatilah. Ya saya harap ini yang terakhir Bang Acun ya. Jangan lagi mempermainkan agama. Seperti yang dikatakan Bang Julius tadi itu betul sekali. Saya yakin seandainya kamu balik ke Kristen pun, Kristen tak akan menerima itu dengan perbuatan betul. seperti itu ya. Udahlah, cukup Oke. sandiwaranya. Tergantung Ustaz Sugi, tergantung karena kalau posisinya ngomongnya lihat nih, gue udah bisa Ngeprank. ngeprank Muslim, gitu loh. Gitu. Kalau misalnya bahasanya kayak gitu ya mereka nerima-nerima aja. Oh, lanjut. Pasti lu dapat koin di sana. Gitu ntar dibilang ya. Tapi kalau yang ini lo lakuin Cun ya terserah lu sih ya. Tapi saya lihat malam ini lu open cam. Ya kami sih sebenarnya lu mau masuk Islam, lu mau bersyahadat atau tidak, kami sebenarnya nggak ada nilainya apa-apa. Itu buat diri lu sendiri sih sebenarnya yang kayak gituan.
gitu Ya, ya. nggak ada untungnya sama Nggak ada kita. untungnya sama kita. Malah nambah beban loh. Kalau kita bersyahadat terus kami nggak membimbing kamu, kami loh yang salah. Hmm. Kami loh yang Ya, salah. ya. Kalau Kena kami fitnah nggak lagi nanti. membimbing. Iya, kena fitnah Nanti lagi. dibilang yang syahadat sama Bang Zuma balik Kristen gitu. Gara-gara Bang Zuma nggak membimbing gitu kan. Sering dibuat fitnah gitu. Lu sekarang di Bangka apa di Jakarta? Di Bali. Di Bali. Sekarang Bang aku Di mana? di Bali sekarang. Karena aku stay di Bali sekarang. Di Di Bali mana? Apa Bang? Di Denpasar. Di Bali mana? Denpasar. Denpasar. Di mananya Denpasar? Iya. Ya, Denpasar. Ya, Bali Denpasar. Ya udah nanti gini aja Acun Gaming ntar dari kawan-kawan kami akan menuntun Acun untuk ke masjid terdekat untuk apa membuatkan sertifikat mualafnya jadi resmi gitu loh sehingga aman di Oke. sana. Ntar janjian ada nanti ini ya kalau bisa kalau boleh minta KTP sama nomornya Akhi Acun terus kirim ke Bang Handi. Bang Handi ada nomornya Bang Handi? nggak kirim nomormu ke gua. Besok Sabtu ya. Aku telepon pengacara di sana, Denpasar, Bali. Lu ada nomornya, lu dihubungi dia. Ya kamu tinggal ikut dia aja, gratis. Oke, teman-teman, boleh saya bicara sedikit? Siap. Ya. Tafadhol guru kami. Ya, jadi di dalam Al-Quran itu orang yang seperti adik kita Acu ini memang pernah diceritakan oleh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman Mantap. lalu kemudian kufur, kemudian Ya. beriman lagi, kemudian kufur kembali, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Sedangkan di Al-Quran diterangkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan ya untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Kalau saudara kita ini berpura-pura kembali untuk beriman kepada Allah, ya kita kembalikan kepada Allah. Tetapi izinkan saya kemudian menyampaikan ayat suci Al-Quran di dalam surah Fatir ayat 36. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Orang-orang yang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang kafir. Jadi kalau hari ini adik kita ini berpura-pura kemudian yakinlah kalau usianya sekarang 25 atau 30 tahun, beliau hidup pasti nggak akan sampai 100 tahun kemudian dan pasti akan bertemu dengan kematian. Tidak ada manusia yang akan terhindar dari kematian itu. Hari ini kita mungkin berpura-pura di hadapan Allah, mengaku beriman untuk mengelabui orang lain. Tapi pada dasarnya yang dikelabui itu adalah dirinya sendiri. Pada diri manusia itu ada akal, ada hati, ada insting yang bisa mengetahui kebenaran itu mana gitu. Tuhan itu tidak mungkin tidak ada. Tuhan itu pasti ada. Dan yang pasti dalam kehidupan kita itu hanya satu, yaitu kematian. Nah, kalau kita hidup di dunia ini terombang-ambing oleh keyakinan. Tunggu. Bang Zuma, ada yang aneh sama postinganku. Coba aku hapus postinganku dulu ya. Aku mau keluar dulu. Mau hapus ada di ku itu. Boleh. Maksudnya apa? Biar yang di 6 bawah jam yang lalu masih posting Yesus. Oh, Jadi mau dihapus. nanti aja habis Ya, ini. Nanti aja habis Ya, ini, nggak apa-apa. Ya, assalamualaikum Bang Zuma ya semuanya.